Yang sini adalah Ki Wiro Sobo. Ki Wiro Sobo ini yang mengasuh Pangeran Purboyo I ketika masih kecil, sehingga mengasuh dari kecil, dididik kanuragan, keagamaan, semuanya beliau. Ini guru sekaligus pengasuh Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo I, nama aslinya adalah Jaka Umbaran. Ia merupakan putra dari Panembahan Senopati yang lahir dari istri Putri Ki Ageng Giring. Babat Tanah Jawi mengisahkan, Ki Ageng Giring menemukan kelapa muda ajaib yang jika airnya diminum sampai habis dalam sekali teguk akan menyebabkan si peminum dapat menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Tanpa sengaja, air kelapa muda itu terminum habis oleh Ki Ageng Pemanahan yang sedang bertamu Ki Ageng Giring, karena Ki Ageng Pemanahan sedang dalam kondisi yang sangat haus. Ki Ageng Pemanahan merasa bersalah setelah mengetahui khasiat air kelapa ajaib itu, karena untuk mendapatkan air kelapa tersebut, Ki Ageng Giring telah melakukan tetapa yang sangat lama dan tirakat yang sangat berat. Atas hal tersebut, maka Ki Ageng Pemanahan demi menjaga silaturahim dengan Ki Ageng Giring, putranya yang bernama Sutowijoyo yang kelak menjadi Raja Mataram ini dinikahkan dengan putri dari Ki Ageng Giring. Banyak tulisan di internet yang saya baca bahwa Sutowijoyo meninggalkan istrinya karena istrinya buruk rupa. Saya kira ini pendapat dan tulisan yang salah. Ya, sekarang sejarah banyak yang dirubah terkait banyak campur tangan dari Belanda waktu itu untuk mendiskreditkan Raja Jawa. Saya tahu dari kontak batin selama ziarah bahwa Panembahan Senopati atau Sutowijoyo ini meninggalkan istrinya terkait tugas dari gurunya, yaitu Sunan Kalijogo, untuk mendirikan Kerajaan Mataram di tanah Yogyakarta. Dari kecil, Pangeran Purboyo ini dididik dan dibimbing oleh seorang kiai yang sakti mandraguna bernama Kiai Wiro Sobo. Selain Kiai Wiro Sobo, Pangeran Purboyo dibimbing dan diajari ilmu kesaktian oleh Raja Jin yang berbentuk harimau yang saat ini menjaga makam Pangeran Purboyo. Setelah Pangeran Purboyo tumbuh menjadi seorang ksatria yang gagah dan sakti mandraguna, beliau kemudian diantarkan Kiai Wiro Sobo menemui ayahandanya, yaitu Panembahan Senopati atau yang bernama Danang Sutowijoyo. Setelah Pangeran Purboyo bertemu dengan ayahandanya membuktikan dengan cara memberi sebilah keris tanpa warangka, dengan menyebutkan apabila menemukan warangka ini maka betul dia adalah anaknya. Maka Pangeran Purboyo segera bergegas menemui ibundanya, menyampaikan bahwa pesan dari ayahnya adalah bahwa dirinya akan diakui sebagai anak jika menemukan warangka dari keris ini. Maka segera setelah mendengar pernyataan dari Pangeran Purboyo, ibundanya segera memberikan warangka kepada putranya dan berpesan bahwa memang pada saat ayahnya pergi waktu itu, ayahnya telah menitipkan warangka ini dan sudah dalam rencana bahwa ke depan nanti
Warangka ini akan bertemu dengan keris, maka itu adalah sebuah pengakuan bahwa anaknya telah diakui oleh Sutowijoyo. Ini sungguh menepis sebuah kabar fitnah yang menyatakan bahwa Sutowijoyo memerintahkan anaknya yaitu Pangeran Purboyo untuk membunuh ibunya. Kelak di kemudian hari, Pangeran Purboyo menolak dinobatkan sebagai putra mahkota karena dirinya memilih menjadi benteng Mataram untuk menjaga negara Mataram tetap utuh dan berdiri. Hal lain juga terkait Pangeran Purboyo menghindari perpecahan di antara saudara di putra mahkota. Salamullah hayyakum wa ainullah tara'akum. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi maulana wa sallama atainakum ala al-muhdari syafi'na wa munqidhna wa iyyakum. Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ya sadah minar rahmani yaghshakum. Salamullah ya sadah minar rahmani yaghshakum. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya habibullah. Assalamualaikum ya sahibul maqam. Sahibul karamah. Janaka sa'irin wa ala maqamika waqifin awda'naka. Syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam ajma'in. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li sahbihi Sayyidina Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali. Salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tandumu wa tuhda ilaih mamaro layali wa tula dawam. Allahumma salli wasallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tandumu wa tuhda ilaih mamaro layali wa tula dawam. Allahumma salli wasallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tandumu wa tuhda ilaih mamaro layali wa
وطول دوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر ليالي وطول دوام. Jadi yang sebelah sini, Masya Allah, Assalamualaikum. Ini adalah Ibunda Pangeran Purboyo. Nah, Pangeran Purboyo I. Jadi Pangeran Purboyo sebenarnya adalah pangerannya Mataram, cuma waktu menikah dengan beliau Sultan Agung ini belum menjadi raja. Nah, Pangeran Purboyo I beliau makamnya di sini berserta istri. Jadi emang ini ajaib ya, ini menyingkap sendiri dan memang beliau ini memang ingin menghadap dengan ibundanya. Nah, yang di sini adalah Ki Wiro Sobo. Ki Wiro Sobo ini yang mengasuh Pangeran Purboyo I ketika masih kecil, sehingga mengasuh dari kecil, dididik kanuragan, keagamaan, semuanya beliau. Ini guru sekaligus pengasuh Pangeran Purboyo. Kemudian sampai dewasa yang mengantarkan Pangeran Purboyo ke ayahandanya itu Sultan Agung. Nah, inilah yang pengasuhnya. Ini memang sekeluarga di sini, Pangeran Purboyo, istri, kemudian ibundanya ini guru dari Pangeran Purboyo itu pengasuh waktu kecil. Kemudian yang di sana itu Pangeran Purboyo II yang di sampingnya. Yang sebelah sana itu Pangeran Purboyo II atau dapat julukan Benteng Mataram. Nah, putranya dari Pangeran Purboyo I yang sebelah sana, saat ini dua. Nah, ini Pangeran Purboyo III. Pangeran Purboyo III. Nah, sampai sini hanya sampai 3 aja Pangeran Purboyo. Itu semuanya panglima perangnya Mataram. Ini istrinya, kemudian anak-anaknya semuanya di sini, di keluarganya sudah beliau. Nah, alhamdulillah saya pernah kesini dengan Habib Syekh Alwi Pahlawi malam sekitar jam 2 atau jam 12 sampai jam 2 pagi berdua, dan Habib Alwi menyatakan bahwa Pangeran Purboyo I ini adalah waliullah. Memang walaupun beliau panglima, beliau keagamaannya mumpuni, dan memang pada saat hidupnya diisi oleh dakwah menyebar agama Islam, sehingga Allah mengangkat derajatnya sebagai waliullah. Masya Allah. Ya. Sampai sekarang ini tidak ada pesawat yang diperbolehkan melewati makam ini, karena dipercaya kalau ada pesawat lewat ini akan jatuh. Dan memang sampai saat ini pun tidak ada burung-burung yang berani lewat ke atas. Kalau sampai burung lewat ke atasnya makam, biasanya langsung mati. Ini keramatnya beliau, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas lelaku atau tirakat kehidupan yang beliau alami ketika masih hidup di dunia. Dan sampai sekarang Allah masih beri keistimewaan, sampai jasadnya tidak bisa dilangkai oleh makhluk, bahkan burung terbang pun akan jatuh. Assalamualaikum. Nah, ini kalau di sini udah pemakaman umum ya, tapi memang ini adalah pemakaman umum, tapi memang keluarga-keluarga raja kebanyakan dimakamkan di sini. Kemudian banyak kiai-kiai juga banyak yang dimakamkan di sini. Assalamualaikum ya Kiai Dzul Jalali. Saya hadiahkan selawat nur 10 kali yang saya baca untuk semua ahlul makom yang berada di sini.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzat wa sirri sirri fil asma sifat wa alihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzat wa sirri sirri fil asma sifat wa alihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzat wa sirri sirri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzat wa sirri sirri fil asma sifat wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzat wa sirri sirri fil asma Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzat wa sirri sirri fil asma sifat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzat wa sirri sirri fil asma sifat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzat wa sirri sirri fil asma sifat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzat wa sirri sirri Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzat wa sirri sirri fil asma sifat wa alihi wa barik wasallam. Alhamdulillah. Jadi salawat nur 1 itu sebanding dengan salawat umum itu yang dibaca sebanyak 100.000 kali. Jadi kalau insya Allah saya baca 10, maka sama dengan baca salawat umum atau salawat yang biasa, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sama dengan baca salawat itu sebanyak 1 juta kali. Insya Allah ini semua saya hadiahkan kepada ahlul maqam yang berada di sini, minal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini fotonya Pangeran Benowo yang ada di Pemalang. Pangeran Benowo yang ini. Nah, Pangeran Purboyo yang tadi kita ziarahi, Purboyo 1 itu yang di tengah ini, fotonya yang ini. Ini Pangeran Purboyo 1 yang tengah. Ini yang tengah adalah Purboyo 1. Nah, Ki Ageng Pemanahan ini kakeknya, tadi ayahnya di Sultan Agung di Pemanahan sebelah Ageng Pemanahan. Nah, ini Ki Ageng Giring yang ini juga salah satu dari kakeknya. Ini saudara perguruan 2 orang, ini saudara perguruan. Orang Purboyo yang ini. Sekitar masjid di shooting juga Tar.
Akad dulu ditampi nggih.